Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tenggelam di lautan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa seseorang tidak mungkin diwafatkan kecuali sampai ajalnya, dan ketentuan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Apakah dia kelak akan meninggal karena dibunuh, atau kelak dia akan meninggal karena terbakar, atau boleh jadi dia meninggal di atas pembaringan, atau boleh jadi dia meninggal karena tenggelam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin diakhirkan sesaat dan tidak mungkin pula dimajukan. Dari sini Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-maqtulu mayyitun biajalihi fa'alimallahu ta'ala wa qaddara wa qadha anna hadha yamutu bisababil maradi wa hadha bisababil qatli wa hadha bisababil hadmi wa hadha bisababil harki wa hadha bisababil gharaqi ila ghairi dhalika minal asbab. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta wal hayata wa khalaqas sababal mauti wal hayati. Kata beliau, orang yang dibunuh mayyitun bi ajalihi, dia bisa meninggal karena ajalnya sudah sampai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu serta mentakdirkan dan memutuskan bahwa si fulan harus meninggal karena mati, karena sebab sakit. Si fulan harus meninggal karena sebab dibunuh. Si fulan meninggal karena sebab ditimpa reruntuhan. Si fulan meninggal karena disebabkan terbakar. Dan si fulan meninggal karena sebab tenggelam. Dan begitulah banyak sebab yang menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah pula yang menciptakan sebab adanya kematian dan sebab adanya kehidupan. Dari sini menunjukkan bahwa kematian itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menentukannya. Lalu pembahasan yang kita akan bahas, bagaimana orang yang meninggal dan dia tenggelam di lautan. Ada sebuah hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang
orang-orang yang meninggal dalam peperangan disebabkan mencari ghanimah, disebabkan karena ingin terkenal sebagai pendekar dan juga pahlawan, atau seseorang karena ingin mendapatkan tempat di sisi manusia. Apakah semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah yang tinggi, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ma ta'udduna syuhada fikum?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian tentang jumlah orang yang mati syahid?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Itu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syuhada'a min ummati laqalil. Inna syuhada'a min ummati idzan laqalil." Kalau itu yang kalian pahami, maka orang-orang yang mati syahid di dunia ini sedikit sekali. Kemudian sahabat bertanya, "Apakah ada orang yang mati syahid selain daripada itu, wahai Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Wal ghariqu syahidun." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, maka dia syahid. Orang yang meninggal dan dia sedang di jalan Allah, itu pun mati syahid. Orang yang terkena wabah taun kemudian meninggal, maka dia dikategorikan syahid. Dan orang yang meninggal dikarenakan sakit perut seperti diare dan yang lainnya, maka dia pun syahid. Dan termasuk orang tenggelam, maka dia pun syahid. Dari sini menunjukkan bahwa kalau seandainya ada seorang nelayan dan dia berjalan dari rumahnya dalam rangka ibadah, betul-betul mencari rezeki untuk kebutuhan anaknya, istrinya, keluarganya, dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun berlayar mencari kehidupan di tengah lautan. Tiba-tiba kemudian ombak menghempasnya, gelombang menggulungnya, kemudian dia pun tenggelam dan Allah takdirkan meninggal seperti itu. Maka berdasarkan nas hadis Nabi SAW, "Wal ghariqu syahidun." Maka orang yang tenggelam itu mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan kematian terbaik untuknya. Tapi tentu orang yang meninggal tenggelam ini adalah orang saleh. Betul-betul dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Dan dia seorang yang ahli taat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan kematiannya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia syahid. Karena para ulama mengatakan, wasyuhada'u thalathatu aqsam. Orang yang mati syahid itu, atau orang yang dikategorikan syahid itu, ada 3 macam. Syahidun fid dunya wal akhirah, wa syahidun fil akhirati duna ahkamid dunya, wa syahidun fid dunya dunal akhirah. Pertama, orang yang mati syahid secara dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang mati syahid secara akhirat, bukan dunia.
Dan yang ketiga, orang yang mati syahid secara dunia tapi tidak akhirat. Apa maksudnya? Yang pertama, syahidun fid dunya wal akhirah. Orang yang dikategorikan mati syahid secara dunia dan akhirat adalah orang yang terbunuh dalam rangka bertempur, berperang di dalam meninggikan kalimat Allah melawan orang-orang kafir. Kemudian dia terbunuh dalam jihad. Maka sepakat para ulama, orang yang seperti ini dikatakan orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid di akhirat saja. Di dunia masih berjalan hukum-hukum dunia. Itulah yang kemudian disebutkan dalam hadis yang saya tadi baca. Di antaranya orang yang meninggal karena reruntuhan, orang yang meninggal karena kolera, diare, sakit perut gitu ya. Orang yang meninggal karena kena wabah taun, orang yang meninggal mempertahankan dirinya, hartanya dan keluarganya, termasuk juga orang yang tenggelam. Mereka syahid. Tetapi hukum-hukum dunia tidak berlaku. Mereka tetap dimandikan. Kalau memang ditemukan jasadnya, tetap dikafankan dengan kafan yang syar'i, kemudian disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Berbeda dengan syahid di dunia dan akhirat. Mereka dikuburkan tanpa dimandikan. Darah-darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang ketiga, orang yang mati syahid itu di dunia dianggap syahid, tapi di akhirat tidak dianggap syahid. Seperti orang yang ketika perang dia lari, atau orang yang niatnya memang hanya mencari ghanimah, harta rampasan perang, atau niatnya karena ingin kemudian dia dipanggil oleh manusia sebagai pahlawan, dan begitu seterusnya. Tapi yang jelas bahwa kembali kepada pembahasan, orang yang meninggal karena tenggelam, dia dianggap mati syahid kalau orang yang tenggelam itu adalah orang saleh. Tapi kalau seandainya orang yang tenggelam ini tidak pernah salat, tidak pernah puasa wajib, dia boleh jadi mungkin orang yang ahli maksiat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dengan cara seperti itu, maka ini bukan syahid. Boleh jadi itu awal azab bagi dia. Oleh karena itulah maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Rabb, kata Umar, wafatkan aku di negeri hijrah Nabi dalam kondisi syahid, mati syahid. Dan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an dikabulkan. Dia dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, orang yang tidak pernah sujud dan ruku walaupun satu kali kepada Allah, orang majusi, orang kafir. Dialah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar dianggap mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu keinginan orang yang mati syahid, sekali lagi orang yang mati syahid tidak harus orang yang berperang di jalan Allah. Yang jelas Anda saleh atau Anda salihah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Anda meninggal saat melahirkan, Anda meninggal karena tertimpa runtuhan, Anda meninggal karena tenggelam, karena terbakar, karena penyakit diare dan yang semacamnya, maka itu dianggap syahid. Lalu apa kekhususan dan keutamaan orang yang mati syahid itu? Mereka hidup dan tidak pernah mati dalam kuburan mereka. Para malaikat bersaksi atas mereka dengan surga. Mereka diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang baik. Mereka bergembira dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari nikmat-nikmatnya. Dan tentunya mereka akan senang dengan apa yang Allah takdirkan dengan kematian seperti itu. Karena itulah yang dikehendaki semua kaum muslimin dan kaum mukminin, bahwa mereka bercita-cita agar mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah faedah kecil di pagi hari ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.